Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hendrawan. Saya akan membahas materi mata pelajaran ekonomi. Materinya tentang jurnal umum perusahaan jasa untuk kelas 12 semester ganjil. Periodenya periode bulan Agustus. Di sini ada soal tentang jurnal umum yang mana ada beberapa transaksi yang terjadi pada bengkel Jaya Motor selama bulan Maret 2020. Di sini ada format jurnal umumnya, kemudian di sini ada transaksinya, di sini formatnya. Sebelum kita mengisi format yang ada, kita tuliskan dulu nama perusahaan di atas format jurnal umum yang ada. Nah, di sini kebetulan ada nama Bengkel Jaya Motor, kita tuliskan Bengkel Jaya Motor. Nah, ininya kita laporannya tentang apa, yaitu tentang jurnal umum. Kita tuliskan jurnal umum. Kemudian periodenya kita lihat selama bulan Maret tahun 2020. Kita tuliskan di sininya periode bulan Maret 2020. Nah, kemudian di sini kita lihat transaksi yang terjadi pada tanggal 1 pada Bengkel Jaya Motor. Di sini tanggal 1 itu Tuan Ahmad sebagai pemilik bengkel menyerahkan uang ke kas perusahaan Rp 100 juta sebagai modal awal. Nah, bagaimana kita dari transaksi tersebut kita masukkan ke dalam format jurnal umumnya. Nah, di sini ada tanggal. Kita tuliskan dulu bulannya bulan Maret tahun 2020. Nah, tanggalnya di sini tanggal 1. Nah, berdasarkan tanggal 1, Tuan Ahmad sebagai pemilik bengkel menyerahkan uang ke kas perusahaan. Nah, dari transaksi ini ada penambahan kas di perusahaan, maka kita masukkan kas bertambah. Nah, ditulisnya di sebelah debat sejumlah 100 juta. Nah, sedangkan kas ini dijadikan sebagai modal, maka modal bertambah. Modal bertambah ditulisnya di sebelah kredit 100 juta. Nah, untuk mengisi mana yang masuk debit dan mana yang masuk kredit, sebelum pelajaran ini dipelajari, telah dijelaskan rumus tentang mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Jadi kita tidak akan dibahas lagi, kita langsung aja ke latihan soal ini. Nah, untuk tanggal 2 kita tulis tanggalnya aja, tanggal 2 dibayar biaya sewa tempat bengkel Rp 20 juta untuk 1 tahun. Nah, kita tambahkan biaya. Nah, di sini ada biaya sewa tempat bengkel. Berapa nilainya? Sejumlah 20 juta. Ditulis di sebelah debit. Karena akun tentang biaya itu kalau bertambah ditulis di sebelah debit. Sedangkan di sini yang kreditnya adalah karena kita membayar biaya sewa, berarti ada hubungannya dengan kas, maka kas ada di sebelah kredit. Kas masuk ke golongan harta, kalau harta berkurang ditulis di sebelah kredit. Ini maaf, ini dulu. Nah, ini kas berkurang ditulis di sebelah kredit sejumlah 20 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 3 kita tulis dibeli peralatan bengkel seharga 25 juta secara tunai. Nah, akun yang bertambah di perusahaan kita adalah peralatan bengkel. Peralatan merupakan salah satu golongan harta. Kalau bertambah berarti ditulis di sebelah debit sejumlah 25 juta. Nah, karena kita bayar secara tunai berarti ada hubungannya dengan kas. Kas akan berkurang karena dipakai untuk membeli peralatan bengkel, maka kas ada di kredit.
sejumlah 25 juta juga. Selanjutnya transaksi tanggal 4, dibeli perlengkapan bengkel seharga 10 juta secara tunai. Ini juga hampir sama dengan tanggal 3, yang membedakan adalah jenis barangnya. Di sini yang kita beli adalah perlengkapan. Kita tulis perlengkapan bengkel seharga 10 juta. Ada di sebelah debit, dan sama dengan tanggal 3, ini hubungannya dengan kas berkurang, ditulis di sebelah kredit. Seharga 10 juta juga. Selanjutnya tanggal 10, diselesaikan pekerjaan servis kendaraan klien seharga Rp 3.200.000 dan diterima tunai. Nah, kita sudah menyelesaikan pekerjaan, maka kemudian diterima tunai, maka kita kas bertambah di perusahaan kita sejumlah 3.200.000. Dari mana kita kas bertambah? Dari hasil pekerjaan. Itu hubungannya dengan pendapatan. Pendapatan apa? Bukan di sini tentang servisnya. Berarti di sini pendapatan servis sejumlah 3.200.000. Transaksi selanjutnya tanggal 15, dibeli peralatan bengkel seharga 15 juta. Nah, tapi baru dibayar 10 juta. Nah, kita nambah di perusahaan kita peralatannya. Peralatan bengkelnya sesuai harga, yaitu 15 juta. Tapi baru dibayar 10 juta. Berarti uang yang kita keluarkan baru seharga 10 juta. Berarti ini kas berkurang 10 juta. Nah, berarti ada kekurangan. Kekurangan itu apa? Yaitu kita punya utang nambah seharga selisihnya, yaitu 5 juta. Nah, ini. Kemudian tanggal 20, diselesaikan pekerjaan servis kendaraan klien seharga 2.700.000, tapi baru diterima 2 juta. Nah, kita dapat uangnya atau kasnya bertambahnya seharga yang kita dapatkan, yaitu seharga 2 juta. Tuliskan 2 juta. Seharusnya pendapatan kita adalah 2.700.000, tapi yang kita terima adalah 2 juta. Berarti kita punya tagihan atau istilahnya piutang kepada klien. Berarti piutang kita nambah seharga selisihnya, yaitu seharga 700.000. Nah, dari mana kita kas dan piutang bertambah? Dari hasil pekerjaan servis. Itu hubungannya dengan pendapatan. Itu pendapatan servis. Kita tuliskan sesuai harga yang ada, yaitu 2.700.000. Selanjutnya tanggal 20 juga nih, kebetulan ada 2 transaksi. Dibayar listrik untuk bulan ini seharga 600.000. Nah, kita membayar listrik. Berarti di sini biaya listrik. Kita tuliskan berapa harganya, itu 600.000. Nah, karena kita membayar listrik, berarti kas yang ada di perusahaan berkurang. Itu kas ada di sebelah kredit seharga juga 600.000. Selanjutnya tanggal 25, diterima pelunasan dari klien sesuai transaksi tanggal 20. Nah, lihat tanggal 20. Ternyata pada tanggal 20 klien masih punya tunggakan kepada kita, atau kita punya piutang. Nah, sesuai yang kita tulis di sini, kita punya piutang seharga 700.000. Nah, kita tuliskan dulu, karena si klien membayar pelunasan, berarti uang yang kita terima seharga 700.000. Berarti kas bertambah. Kas bertambah 700.000. Dari mana? Dari piutang, pelunasan piutang. Karena si klien sudah membayar, berarti piutang kita berkurang. Kita tuliskan 700.000. Selanjutnya tanggal 30,
kita membayar gaji pegawai. Nah, kita tuliskan di sini biaya gaji pegawai seharga 1.500.000. Nah, dari mana karena kita membayar gaji pegawai berarti kas kita berkurang. Kas ada di sebelah kredit sejumlah 1.500.000. Nah, kita jumlahkan antara debit dan kredit itu harus sama jumlahnya. Setelah kita jumlahkan, jumlah yang ada di debit adalah seharga 178.700.000. Ini juga di kredit kita setelah jumlahkan seharga 178.700.000. Nah, jumlah debit dan kredit harus sama. Kebetulan hasilnya kita sama. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara menyelesaikan soal tentang jurnal umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.